Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak hal di dunia ini yang mengalami perubahan dengan begitu cepat. Tetapi perlu kita ketahui, walaupun semua banyak yang berubah, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada pada setiap orang. Itulah yang membuat dikatakan dalam Ratapan 3 yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara yang terkasih, sapaan kita juga hari ini merupakan bagaimana gambaran kasih Tuhan yang dikenal, yang dipahami oleh Daud. Di dalam pergumulannya, Daud berdoa, saudara-saudara. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menaungi hidupnya. Ketika Daud sedang bergumul dan menghadapi ancaman para musuh, Daud berdoa dan berserah kepada Tuhan. Daud sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya, tidak mempermalukan hidupnya. Dalam imannya yang kuat terhadap kasih Tuhan, ia tidak membela dirinya atas segala dosa-dosanya. Ia tidak mencari kambing hitam, saudara-saudara, atas perbuatannya. Ia mengakui segala dosanya dan memohon agar Tuhan mengasihinya serta memberi pengampunan. Masa muda, saudara-saudara, sangat rentan jatuh dalam dosa karena keinginan daging sangat kuat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Namun seturut berjalannya waktu, manusia pun menyadari keberdosaannya dan kembali ke jalan yang benar. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, hidup dalam Tuhan, melalui kebenaran firman ini kita memahami, bukan berarti bebas dari pergumulan, karena Daud juga berhadapan dengan persoalan, tantangan, dan masalah. Bahkan seringkali yang terjadi adalah semakin dekat dengan Tuhan, semakin berat pergumulan yang kita hadapi. Ibarat pohon yang semakin tinggi, justru semakin kencang angin yang menerpanya. Namun ingatlah saudara-saudara, kasih setia Tuhan tidak akan pernah surut dan berubah dari langkah perjalanan kehidupan setiap orang, terlebih orang yang percaya. Menyesal dalam hidup ini dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, itu adalah hal yang sudah benar. Itu merupakan satu kerinduan Tuhan. Namun jauh lebih berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan dan tindakan kita yang salah tidak lagi kita ulangi. Jangan kita mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang berguna. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadikan kesalahan atau dosa pada masa lalu sebagai pembelajaran agar kita sekarang dan nanti mengerjakan hal-hal yang berguna dan berdampak bagi hidup kita, berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah saudara-saudara,
Setiap permasalahan, setiap persoalan yang kita hadapi dapat membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, dan sebaliknya bisa semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berserah kepada Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan agar kita tetap di jalan Tuhan dan tidak tersesat. Jalan yang benar hanya ada dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita berhati-hati dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi, supaya kita tidak terperosok semakin jauh dari Tuhan. Hanya Tuhanlah penunjuk jalan yang benar, dan Dialah navigator yang baik dan benar, yang akan membawa setiap orang kepada keselamatan kekal. Saudara-saudara, mari jangan pernah di dalam hidup ini selalu menggenggam dosa, karena kita takut tidak ada berkat atau tangan Tuhan tidak terbuka akan pertobatan kita. Karena ketika kita menggenggam dosa-dosa kita, ketika kita bersembunyi di balik dosa-dosa kita, mautlah yang akan menyambut hidup kita. Tetapi ketika ada penyesalan, ketika kita ingat bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa dan selalu baru dalam hidup kita, olehnya kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan, keselamatan menjadi bagian kehidupan kita. Ingat, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Kita bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih mengenal bahwa Tuhan kami kasih setianya sangat luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu baru. Bapa di surga, mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan para pendengar, sehingga mereka Tuhan selalu melakukan dalam setiap kehidupan kesaksian dan kesaksian bahwa Tuhanlah tempat pengaduan hidup kami. Tuhanlah navigator yang benar dan baik buat kami. Bapa di surga, izinkan ketika para pendengar di dalam kelemahan, berikan kekuatan Tuhan. Ketika mereka sakit, berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepada-Mu kami memohon Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang maha dahsyat dan luar biasa, yang sangat peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Itu juga Tuhan buat saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu ini, dimanapun mereka berada, mari Tuhan tuntun kehidupan mereka. Berikan kesehatan Tuhan, buat yang sakit, berikan kuasa kesembuhan. Sebagaimana itu Tuhan, itu Ella, itu Mama Elga, itu Mama Rom. Kasih-Mu dan kuasa-Mu sangat mampu untuk mengatasi segala persoalan kehidupan. Begitu juga Bapa, hamba berdoa untuk istri dan anak-anakku. Mari balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka hanya selalu menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, hamba juga memohon agar Tuhan cepat meluputkan virus corona dari muka bumi, agar melaluinya Tuhan kami mampu melakukan setiap program kehidupan kami, segala cita-cita kami dengan sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.